Jadi nilai 271 triliun rupiah, ini baru perhitungan kerugian lingkungan saja, bukan ada nilai uang 271 triliun yang dibagi-bagi untuk suap atau korupsi uang negara. Yang jelas selain kerugian lingkungan hidup, pasti ada uang beredar di antara tersangka yang seharusnya bukan hak mereka, karena uang tersebut diperoleh dari tata niaga timah yang diambil dari lahan tambang yang ilegal. Nilai kerugian negara yang dikorupsi sedang dihitung oleh BPKP atau pemeriksa yang berwenang menghitung kerugian negara. Dalam konten ini akan dibahas nilai 271 triliun kerugian lingkungan tersebut apa saja isinya. Sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe bagi para pengunjung kanal Belajar Pengadaan yang baru, agar tidak tertinggal berita dan tips trik terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Dan tonton video sampai selesai, agar tidak salah paham dalam pendefinisian kerugian lingkungan dan kerugian negara tersebut. Ayo kita mulai ya. Harvey Moise, suami aktris Sandra Dewi, resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Kasus ini melibatkan 16 tersangka yang diduga merugikan negara sebesar 271,06 triliun rupiah. Meskipun angka ini belum final dan masih menunggu penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dampak dari aktivitas tambang yang merugikan ini sangat signifikan dan memerlukan tindakan lebih lanjut. Selain kerugian finansial, perlu dicatat bahwa ada kerugian lingkungan yang dihitung oleh ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Berikut rincian kerugian lingkungan yang diestimasikan. Kerugian kawasan hutan, lingkungan ekologis, 157,83 triliun rupiah. Ekonomi lingkungan, 60,276 triliun rupiah. Pemulihan, 5,257 triliun rupiah. Total untuk kawasan hutan, 223,37 triliun rupiah. Kerugian non-kawasan hutan APL. Biaya kerugian ekologis, 25,87 triliun rupiah. Kerugian ekonomi lingkungan, 15,2 triliun rupiah. Biaya pemulihan lingkungan, 6,629 triliun rupiah. Total untuk non-kawasan hutan APL, 47,703 triliun rupiah. Semua tahapan dalam tata niaga timah harus dijalankan dengan transparansi dan integritas untuk menghindari praktik korupsi dan merugikan negara. Tata niaga timah melibatkan penambangan, pengolahan, pemasaran, harga, kontrak, dan kerjasama dengan swasta. Dalam kasus dugaan korupsi, beberapa direksi PT Timah diduga membeli hasil penambangan ilegal dengan harga di atas standar yang telah ditetapkan. Semua ini harus diawasi dengan ketat untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan. Alwin Albar ALW, mantan direksi PT Timah Terbuka, juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Bersama dengan tersangka lain, termasuk Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Emil Ermindra EE, mereka diduga mengetahui pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan swasta lain karena penambangan liar di wilayah IUP PT Timah Terbuka. Alih-alih menindak penambangan ilegal tersebut, mereka justru mengajak penambang ilegal untuk bekerja sama dan membeli hasil penambangan ilegal dengan harga di atas standar yang telah ditetapkan. Kerugian lingkungan mengacu pada dampak negatif yang timbul akibat aktivitas manusia terhadap ekosistem dan sumber daya alam. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Terbuka, kerugian lingkungan dihitung berdasarkan beberapa aspek. Kerugian kawasan hutan, lingkungan ekologis, merujuk pada kerusakan ekosistem hutan, termasuk hilangnya habitat flora dan fauna, kerusakan tanah, dan perubahan iklim lokal. Ekonomi lingkungan, melibatkan dampak terhadap sektor ekonomi yang bergantung pada hutan, seperti pariwisata, kayu, dan produk non-kayu. Pemulihan, biaya yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi hutan ke keadaan semula setelah kerusakan. Total untuk kawasan hutan, 223,37 triliun rupiah. Kerugian non-kawasan hutan APL. Biaya kerugian ekologis, merujuk pada dampak negatif di luar kawasan hutan, seperti sungai, lahan pertanian, dan wilayah perkotaan. Kerugian ekonomi lingkungan, melibatkan kerugian pada sektor ekonomi yang tidak terkait langsung dengan hutan, misalnya perikanan dan pertanian. Biaya pemulihan lingkungan, biaya untuk memulihkan lingkungan di luar kawasan hutan.
Total untuk non-kawasan hutan APL, Rp47,703 triliun. APL area penggunaan lain adalah wilayah di luar kawasan hutan yang juga terpengaruh oleh aktivitas pertambangan timah. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Terbuka, APL mencakup area di sekitar tambang timah yang bukan bagian dari hutan. Berikut beberapa poin terkait APL. Biaya kerugian ekologis. Merujuk pada dampak negatif di luar kawasan hutan, seperti sungai, lahan pertanian, dan wilayah perkotaan. Contohnya, pencemaran air sungai akibat limbah pertambangan timah. Kerugian ekonomi lingkungan. Melibatkan kerugian pada sektor ekonomi yang tidak terkait langsung dengan hutan. Misalnya, penurunan produktivitas pertanian atau penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Biaya pemulihan lingkungan. Biaya yang diperlukan untuk memulihkan lingkungan di luar kawasan hutan, termasuk upaya rehabilitasi sungai, pengelolaan limbah, dan pemulihan lahan. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan menghindari praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Terbuka, Harvey Moise dan Helena Lim memiliki peran sebagai berikut. Harvey Moise. Tersangka, Harvey Moise ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi timah. Dia diduga terlibat dalam penambangan timah ilegal dan pembentukan perusahaan boneka. Peran dalam penambangan ilegal, pada tahun 2018 sampai tahun 2019, Harvey menghubungi Direktur PT Timah saat itu, Mohtar Riza Pahlavi Tabrani MRPT untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Terbuka. Dengan persetujuan tersebut, Harvey menghubungi beberapa smelter untuk membantunya mengakomodir pertambangan ilegal itu. Dugaan korupsi, Harvey diduga menginstruksikan para pemilik smelter untuk mengeluarkan keuntungan bagi dirinya dan para tersangka lain melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) melalui PT KSE yang difasilitasi oleh Helena Lim. Helena Lim. Tersangka, Helena Lim, yang dikenal sebagai Crazy Rich, dari Pantai Indah Kapuk PIK, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Peran dalam korupsi, Helena Lim diduga terlibat dalam memfasilitasi dana CSR melalui PT KSE untuk keuntungan Harvey Moise dan para tersangka lain. Keduanya saat ini ditahan dalam rangka proses penyidikan. Kasus ini memiliki dampak finansial yang signifikan dan merugikan lingkungan hidup.